Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Basrin, dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menerapkan pendekatan case-based method sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT bidang pengajaran tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu kali ini adalah Sistem Transportasi, yang merupakan salah satu mata kuliah di bidang teknik sipil. Sistem transportasi memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami, menganalisis, dan merancang sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah. Pada pertemuan ini, saya mengambil studi kasus tentang pola jaringan jalan di beberapa kota besar di dunia, termasuk Paris, New York, dan Rio de Janeiro. Dalam kasus ini, mahasiswa tidak hanya diminta mengenali pola jaringan jalan, tetapi juga mengklasifikasikan jenis jaringan jalan berdasarkan fungsinya. Mahasiswa diajak menggunakan Google Earth untuk mengamati langsung kondisi lapangan, mengambil tangkapan layar, lalu menganalisis pola jaringan jalan dan klasifikasi fungsional jalannya. Dengan mengamati kasus nyata ini, mahasiswa dituntut untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola jaringan jalan, mengklasifikasikan jalan berdasarkan fungsi dan perannya dalam sistem transportasi, menilai hubungan antara jaringan jalan dengan aksesibilitas dan mobilitas. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan case-based method, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis kasus nyata. Metode ini saya pilih karena mampu melatih mahasiswa teknik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara sistematis, dan mengaitkan teori dengan kondisi di lapangan. Mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga diajak mengamati fenomena sekitarnya. Misalnya, pola jaringan jalan di suatu kota, hambatan lalu lintas, atau kebijakan transportasi daerah. Video ini akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa, mulai dari pemaparan kasus, diskusi kelompok, hingga presentasi. Semoga rekaman ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana metode pembelajaran aktif dan konstektual diterapkan di kelas teknik sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kali ini kita akan masuk perkuliahan pertemuan kedua pada mata kuliah sistem transportasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, harap untuk kita baca doa dulu. Mungkin bisa membaca doa. Baik semuanya teman-teman, sebaiknya sebelum kita mulai, kita bacakan doa masing-masing. Doa dimulai. Oke, adik-adik jangan lupa di absen terlebih dahulu, dibuka portalnya ya. Ada yang tidak hadir? Ada Pak, Aman Anwar tidak hadir. Aman mana? Baik, nanti saya akan cek kenapa ada tidak hadir ya. Oke, ini adalah perangkat pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini, yang mana nanti ada kontrak kuliah, bisa langsung nanti dibuka linknya. Juga ada RPS ya di sini, nanti bisa kalian langsung lihat di sini. Juga nanti ada referensi pembelajaran kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan sedikit review tentang materi sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu kita sebelumnya belajar apa? Tentang aksesibilitas, Pak. Ya, apa itu aksesibilitas? Ya. Apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tempat atau lokasi dari lokasi lain, Pak. Oke, bagus sekali. Ada yang lain kira-kira? Ya. Mobilitas. Iya, apa itu mobilitas? Mobilitas adalah kemampuan
atau tingkat pergerakan orang, barang, atau kendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, ya, tepat sekali ya. Oke, untuk merefresh ya tentang perkuliahan kita sebelumnya, di sini saya sudah membagikan link thesis. Silakan adik-adik membuka linknya. Bisa masuk, ada yang tidak bisa. Oke, kita mulai ya. Kita semua ini bisa. Saya beri waktu kita 5 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Oke, Raya Ramani. Berikan aplaus pada Raya Ramani. Oke, saya melihat ini banyak yang sudah menguasai ya bahan-bahan ini. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan di perkuliahan ini adalah saya akan melakukan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian nanti kita ada pembagian kelompok, nanti ada analisis kasus, presentasi, diskusi kelas, dan nanti di akhir saya akan memberikan tugas mandiri. Baik, outline perkuliahan kita, nanti kita akan mempelajari tentang highway, yaitu pengenalan pada jaringan jalan, kemudian nanti ada railway, dan juga airway, yaitu pengenalan pada transportasi udara, dan nanti ada tentang pengenalan pada transportasi laut. Yang mana pada minggu ini kita akan berfokus pada pengenalan jaringan jalan khusus highway atau kita sebut dengan roadway. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fungsi jaringan jalan dalam sistem transportasi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis jalan berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Ini ada video ya tentang sistem transportasi. Oke, silakan ditonton video ini. Welcome to Engineering Studios. Roads are the arteries of any nations. It links us together and makes the whole society collaboration possible. More importantly, it stretches our living space on the surface of our planet. Roads are always vital to any development agenda. Since the world's oldest known paved road was constructed in Egypt,
sometime between 2600 and 2200 BC. Till the modern road nowadays, the road has been developed a lot with the involvement of civilization. There are many types of roads, including parkways, avenues, controlled access highways, that include freeways, motorways, and expressways, tollways, and local roads. To manage the big portfolio of roads with such a big diversity, the road classification becomes vital to split the roads into different categories, but under a standardized framework. By doing so, Kira-kira ada yang ingin bisa menjelaskan ini apa? Jadi dari video tadi kita bisa dapat menyimpulkan bahwa perkembangan suatu jalan itu seiring dengan perkembangan peradaban dunia. Bagaimana suatu jalan itu berpengaruh terhadap society atau impact. Maka itulah pentingnya kita mempelajari sistem transportasi. Baik, ini gambar apa kira-kira? Gambar apa? Ini gambar pembuluh darah pada tubuh. Dan ini adalah gambar dari jaringan transportasi. Ada persamaan antara pembuluh darah dan jaringan transportasi. Apa itu? Kita ketahui bahwa transportasi dalam kota ibarat peredaran darah dalam tubuh manusia. Jalan raya adalah pembuluh darah, tempat kendaraan atau notabene darah mengalir. Ya. Kendaraan membawa orang dan barang, seperti darah membawa oksigen dan listrik. Jika jalan macet, seperti pembuluh darah tersumbat, maka seluruh sistem terganggu. Agar tubuh kita tetap sehat, diperlukan aliran yang lancar, jalur yang jelas, dan pusat-pusat kegiatan yang bisa dilayani dengan baik. Itu ada kesamaan antara sistem. Nah, sistem klasifikasi dan hierarki. Fungsinya kita mengetahui klasifikasi jalan adalah digunakan untuk perencanaan. Mengelompokkan sistem dan fungsi jalan berdasarkan karakteristik, terutama pada aksesibilitas dan mobilitas. Ada 4 klasifikasi umum jaringan jalan. Yang pertama yaitu tol atau expressway atau freeway. Kemudian ada arterial atau kita sebut dengan jalan arteri. Kemudian jalan kolektor dan jalan lokal. Nah, ini salah satu contoh freeway di Bangkok. Ini adalah salah satu contoh jalan arteri di Singapura. Ini salah satu contoh jalan kolektor di Amerika Utara. Dan ini adalah salah satu contoh jalan lokal di Malaysia. Jadi kita umpamakan ini suatu wilayah, ya, yang mana ini adalah highway, jalan tolnya, jalan bebas hambatan. Kemudian ini adalah jalan arterinya. Ya. Selanjutnya ini adalah jalan kolektor, yang mana jalan kolektor ini yaitu dia sudah menghubungkan dengan aktivitas-aktivitas komersil seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, gitu ya. Baru yang terakhir adalah jalan lokal, jalan-jalan rumah. Nah, idealnya suatu jaringan jalan seperti ini, walaupun tidak semua kota mampu menerapkan jaringan jalan yang ideal seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu fungsi jaringan jalan, kita juga harus mengetahui konfigurasi jaringan, yaitu sebuah pola yang berhubungan dengan perkembangan wilayah, yang mana dia berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau kita sebut dengan travel demand dan distribusi perjalanan, kita sebut dengan trip distribution. Ada pola-pola dasar dari konfigurasi suatu jaringan, yaitu pola grid atau rektangular, kemudian pola radial dan pola heksagonal. Baru setelahnya ada pola kombinasi seperti ring radial dan delta. Berikut contoh gambar ya. Jadi ini pola jaringan jalan tipe rektangular, tipe radial dan heksagonal. Dan ini adalah tipe yang kombinasi dari beberapa pola jaringan jalan. Sebagai contoh ya. Ini saya buka di Google Earth ya.
Kita ambil suatu contoh kota di Chicago di Amerika. Ya. Kira-kira ini pola jaringan apa? Rektangular, grid, ya kan? Jadi dapat kita lihat bahwa ini ya, ini highway-nya, ini jalan tolnya, kemudian ini jalan kolektor, ya kan? Baru nanti di sini ada jalan arteri dan jalan lokal, yang perumahan-perumahan. Jalan-jalan. Kota Chicago ini adalah kondisi ideal dalam pembangunan suatu sistem jaringan jalan pola grid. Baik, selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok ya. Mohon untuk adik-adik silakan menyesuaikan dengan kelompok masing-masing. Silakan dibuka laptopnya. Tugasnya, kalian harus menentukan satu negara atau kota besar di dunia yang memiliki pola jaringan jalan, kemudian identifikasi pola jaringan jalan yang digunakan, jelaskan fungsi pola tersebut terhadap mobilitas, efisiensi transportasi, dan tata guna lahan. Lampirkan tangkapan layar gubernurnya dari wilayah tersebut. Ya, oke, silakan dimulai. Aman. Oke, ini kan? Ini sudah siap sepertinya. Ini pola jaringan jalan memiliki pola radial yang ikonik. Nah, kelompok ini kira-kira daerah mana yang akan diambil? Amerika ya. Polanya grid. Pola grid memang banyak di kota-kota Amerika dipakai. Bahannya tadi sudah dikirim ke ini ya, ke laptop saya ya. Saya cek dulu. Oke, bagian ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pola jaringan jalan, di mana kami mengambil tempat di kota Paris, Prancis. Kali ini kami membahas tentang kota Paris, Prancis, di mana pola jaringan jalan di kota Paris yaitu radial yang memiliki pola yang ikonik, di mana jalan-jalan besar memusat ke titik pusat kota seperti Arc de Triomphe dan Place de l'Etoile. Pola ini menyerupai roda dengan jalan-jalan sebagai jari-jarinya menghubungkan pusat kota ke berbagai penjuru. Kemudian dikelilingi oleh jalan lingkar atau ring road, ya, seperti boulevard perpendicular yang menghubungkan area luar. Bisa kita lihat di sini adalah peta pola jaringan radial. Ini juga peta jaringan radial yang menghubungkan ke pusat kota. Kemudian jenis jaringan jalan
Yang pertama yaitu highway atau jalan bebas hambatan atau jalan raya utama. Contohnya adalah jalan boulevard atau jalan lingkar di luar Paris. Fungsinya yaitu mengalirkan lalu lintas volume tinggi di sekitar kota tanpa harus masuk ke pusat kota. Biasa digunakan kendaraan antar wilayah dan angkutan logistik. Kemudian ada jalan arteri, di mana contoh jalan arteri yaitu di jalan venue dan jalan-jalan utama. Fungsinya yaitu menghubungkan pusat-pusat dengan zona lain secara langsung menjadi jalur utama kendaraan pribadi dan transportasi umum. Kemudian ada jalan kolektor, di mana contoh jalan kolektor yaitu di jalan-jalan penghubung di kawasan distrik seperti jalan Haussmann. Fungsinya yaitu mengalirkan lalu lintas dari jalan lokal ke jalan arteri, melayani kawasan perkantoran, perdagangan, dan pemukiman. Kemudian ada jalan lokal, contoh jalan lokal yaitu jalan-jalan kecil di kawasan pemukiman dan pusat-pusat kota, yaitu di pusat kota tua seperti Latin Quarter. Fungsinya yaitu akses langsung bangunan, rumah, dan fasilitas lokal, lalu lintas rendah, kemudian seringkali satu arah dan sempit. Dari kelompok 3 atau kelompok bahu jalan, izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Paris itu ialah wilayah kota-kota modern yang ada di dunia ini. Nah, kenapa nggak kita balik ke wilayah Indonesia, yaitu negara kita sendiri, khususnya di wilayah sekitar kita? Tolong memberikan alasannya secara rasional. Terima kasih, saya kembalikan kepada kelompok 1. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dimana ya kita harus mengingat kota kita sendiri. Dimana tadi pertanyaannya, apakah di kota kita menunjukkan pola jaringan apa gitu ya? Oke, jadi untuk kota Langsa sendiri, itu kota kita menunjukkan ciri-ciri pola radial secara terbatas, dimana hal ini dapat sekaligus ruang publik utama. Mungkin itu saja jawabannya. Saya kembali kepada moderator. Melakukan presentasi dan diskusi. Silakan adik-adik kembali ke bangkunya masing-masing. Boleh kertas atau apa di depan meja. Gambar di samping ini ya. Amati pola jaringan jalan dan jelaskan secara singkat. Pola apa yang terlihat? Iya benar. Yang warna merah jelaskan. Iya. Baik ya, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok, kemudian juga tadi kita sudah melakukan tugas individu. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan kuliah kita minggu ini? Coba dari kalian ini. Siapa? Saya kan. Kesimpulan saya adalah klasifikasi jaringan jalan seperti tol, arteri, kolektor, dan lokal. Oke. Dari kelompok ini apa kira-kira? Aulia. Pola jaringan jalan seperti radial, grid, linier sangat mempengaruhi efisiensi transportasi, mobilitas masyarakat, dan perkembangan wilayah. Dari sini ya. Kesimpulan saya, Pak, setiap negara atau kota memiliki pola jaringan yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, geografi, dan perencanaan tata ruang. Iya. Jadi tepat sekali ya. Seperti yang kita katakan tadi di awal bahwa jaringan jalan itu persis seperti pembuluh darah di tubuh manusia. Ya. Kalau misalnya aliran darah itu lancar atau aliran transportasi itu lancar, maka sehatlah tubuh
dan lihatlah suatu kota. Ya. Adalah kesimpulan perkuliahan kita minggu ini ya. Jadi yang kita ketahui bahwa klasifikasi jaringan jalan itu ada 4, ada jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Kemudian ada yang namanya baik, adik-adik mahasiswa, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya minta kalian untuk melakukan refleksi. Silakan jawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan di slide PowerPoint. Tuliskan jawaban kalian secara singkat di kertas dan kumpulkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengantar jalan rel itu minggu depan. Bahannya nanti akan saya berikan, dibaca-baca dulu baru nanti kita akan mulai. Adalah sumber yang saya pakai untuk materi perkuliahan kita ya. Saya menggunakan MKJI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.